Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Abah Safwan. Hari ini ada yang kita bahas secara khusus ya. Jadi saya waktu ke masjid sholat subuh itu ada kipas angin, dia hidup pelan hanya satu arah sehingga angin tidak terbagi rata. Kemudian saya coba minta ke najir masjid subuh tadi, saya minta remote ya. Setelah dipecet-pecet remote nggak bisa. Kemudian najir masjidnya mencoba mecet remote, nggak bisa juga berubah. Ya sudahlah gitu. Berarti saya gagal untuk mengarahkan kipas angin tadi di masjid. Namun saya berpikir lagi, kalau saya menyerah sampai di sini saja, berarti saya sudah gagal. Akhirnya saya coba berpikir lagi, bagaimana caranya. Saya cari gagang sapu, saya colok-colok pakai gagang sapu, akhirnya alhamdulillah kipas anginnya bisa bergoyang lagi. Di sini saya ingin mengingatkan kepada sahabat Abah Safwan bahwasanya ya, kalau kita berpikir gagal, maka kita gagal. Pada saat kita berpikir susah, kita akan susah. Pada saat kita berpikir tidak bisa, maka dia tidak bisa. Ini yang perlu kita bahas hari ini. Berikut ada beberapa kiat-kiat ya yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman sahabat Abah Safwan sekalian. Pertama adalah bagaimana mengenali lebih dahulu kegagalan itu. Kenapa kita gagal? Oh, remote-nya tidak bermain. Langkah apa untuk mengatasi kegagalan adalah dengan mengenal lebih dulu penyebabnya. Penyebabnya remote tidak bermain. Kemudian tengok sejenak ke belakang. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kecuali jika kita memang menginginkan demikian. Hal kalau saya mengatakan kegagalan itu adalah yang tertunda. Tidak untuk selamanya. Kapan saja bisa kita coba lagi dan kita ulangi lagi sehingga kita berhasil. Frustasi hanya bersifat sementara. Kegagalan harus dianggap sebagai langkah-langkah sukses. Itu perlu kita ingat. Kemudian saya ingin menyampaikan kepada sahabat Abah Safwan ya, kegagalan bukanlah rintangan ya yang menutup selamanya pintu keberhasilan. Jika kita sangat mempengaruhi cara kita berpikir, jika kita berpikir gagal, kita gagal. Bagaimana cara berpikir supaya berhasil? Lakukan hal-hal yang di luar dugaan. Yang berikutnya, belajar dari kegagalan dengan mempelajari penyebabnya. Kegagalan adalah guru kita yang akan menambah pengalaman kita. Kegagalan hanyalah keberhasilan yang tertunda. Bukan berarti kekalahan sifatnya hanya sementara, tidak selamanya. Jika kita tanamkan sifat seperti ini, kita akan lebih leluasa. Jika kita suatu saat mengalami kegagalan, cobalah mencari tahu penyebabnya dengan melihat secara jujur hal-hal yang menimbulkan kegagalan itu. Dengan mempelajarinya lebih serta membuat perubahan itu diperlukan ya. Kita akan dapat mencoba kembali dengan persiapan yang lebih matang serta sikap yang lebih bijaksana. Kenali dulu kelemahan kita. Hal yang paling sulit untuk memahami penyebabnya dari kegagalan kita adalah menerima kenyataan bahwa justru kita sendirilah merupakan biang keladi dari kegagalan itu. Kenapa? Karena kita berpikir gagal dan kita stop sampai di situ. Padahal pada saat kita stop sampai di situ, disitulah kita gagal. Tetapi pada saat kita mulai, kita gagal, kita coba lagi dan tidak pernah menyerah, kita akan menemukan keberhasilan itu. Jika kita menemukan kelemahan pada diri kita, berarti kita harus merubah sikap dan cara kita yang telah menyebabkan kegagalan tersebut ya. Salah satu contohnya, kasus seperti ini mungkin sering kita temukan ya pada kehidupan tokoh-tokoh sejarah. Misalnya Lord Nelson, seorang admiral, pahlawan Angkatan Laut Inggris. Tidak banyak yang tahu bahwa ia mempunyai suatu kelemahan, yakni menderita penyakit mabuk laut. Ya. Ini kelemahan dia, tetapi ia tidak menganggap hal itu sebagai penghambatnya. Ia malahan menganggap sebagai pemacu karirnya dalam karirnya di Angkatan Laut ya. Jadi kalau gagal itu bukan suatu hal yang harus kita selesai sampai di situ, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Ia bahkan pernah berhasil mengalahkan Napoleon jika ia belajar mengatasi kelemahannya dengan berusaha melawannya. Jadi kelemahan itu bukan itu kita pikirkan, kita resapi, tapi harus kita lawan kelemahan itu. Setiap orang pasti memiliki kelemahan, baik bersifat fisik maupun psikis. Kita sendirilah yang dapat melawannya dan bukan orang lain.
kita memang tidak akan dapat hadiah kalau bisa mengatasinya. Karena kita sekarang ini adalah saat berperang. Yang kita lakukan adalah mengatasi kelemahan kita. Kita itu merupakan perang yang di dalam diri kita sendiri. Tetapi kalau kita akhirnya berhasil mengatasi kegalauan kita ini, kelemahan kita ini, kita akan diliputi sebuah rasa puas yang luar biasa. Karena menghilangkan rintangan menyebabkan kegagalan kita. Jadi kalau kita sudah mulai melemah, lawan. Ubah cara kerja kita sesuai dengan kebutuhan. Agar kita berhasil, hal yang penting dari bagian proses mengatasi kegagalan adalah kita harus mengadakan perubahan dengan tata cara kerja kita. Jika kita terus-menerus menggunakan cara kerja yang salah, yang lama, yang selalu gagal, maka kita akan pasti gagal. Sayangnya justru banyak orang yang melakukan kekeliruan ini. Mereka terus mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama, tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Ada cerita dari seorang dokter bedah plastik ya. Suatu kali ia mempunyai pasien seorang anak yang kehilangan pergelangan tangannya. Ketika si dokter bertanya, bagaimana rasanya menjadi seorang yang cacat? Si anak malah menjawab, saya bukan cacat, cuma tidak memiliki lengan kanan. Tak lama setelah pembicaraan itu, si dokter baru tahu bahwa ternyata anak itu adalah seorang pemain bintang tim olahraga yang luar biasa di sekolahnya. Anak itu tidak putus asa karena kelemahannya. Yang ia lakukan untuk memperoleh keberhasilan itu adalah melakukan perubahan cara kerja yang tertentu disesuaikan dengan kondisinya. Tangan kanannya bermasalah, dia memanfaatkan tangan kirinya. Kemudian kembali pada tujuan kita yang semula. Ini merupakan poin akhir dalam usaha mengatasi kegagalan. Setelah semua analisa serta perubahan-perubahan yang kita lakukan, seperti contohnya tadi anak kehilangan tangannya, mungkin kita tentunya harus kembali pada tujuan semula, yaitu mewujudkan apa yang kita kejar, ya. Apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita raih. Kalau tidak, kita akan pernah kesempatan untuk berhasil. Jadi kalau kita tidak berusaha untuk maju, kita nggak akan pernah berhasil. Kalau kita hanya berhenti sampai di kegagalan itu, kita nggak akan pernah berhasil. Sebuah pepatah mengatakan kalimat yang berbunyi, kita harus belajar dari kesalahan. Kita dalam saat ini, saya pribadi ingin mengusulkan kalimat lainnya yang lebih mungkin bisa mengena di hati kita. Kita tidak akan pernah belajar kalau kita tidak pernah membuat beberapa kesalahan. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan adalah sebagai guru toladan yang mungkin akan membuat kita lebih baik ke depan. Mungkin kalimat ini agak aneh, tapi kalau kita pikir-pikir lebih jauh lagi, sebenarnya kemauan untuk belajar itu semakin besar, justru semakin banyak pula jumlah kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak pernah memulainya. Jadi kalau orang yang sudah memulainya, gagal itu adalah hal yang biasa dan itu akan menjadi guru baginya. Kalau kita merasa bahwa pada tahun-tahun lalu saya tidak sedikit pun melakukan kesalahan, maka bisa jadi kemungkinan besar karena Anda belum pernah mencoba hal-hal yang lain dari kebiasaan yang Anda lakukan. Jadi saya berharap mungkin ya, dengan apa yang saya sampaikan ini, saya berharap sahabat-sahabat Abah Safwan, cobalah berpikir bagaimana caranya. Jika kita berpikir bagaimana caranya, kita akan dapat melakukan apa saja yang kita inginkan. Kegagalan adalah bukan sebuah kesalahan. Kegagalan adalah sesuatu yang akan nantinya menuju keberhasilan yang lebih baik lagi. Oke, sahabat Abah Safwan, terima kasih. Sampai ketemu di konten yang berikutnya.